training dulu cara kerja AC split atau pendingin. Ini kalau dibilang pada dasarnya sistem kerja pendingin atau pada dasarnya sistem kerja AC split ya. Tapi kali ini saya langsung ke AC split aja ya. Memang nanti di sini ada dasarnya si pendingin juga gitu. Kalau dibilang dasar pendingin itu ya ini nanti ini untuk pipa evaporator ya. Ini pipa kondensor. Pada dasarnya si pendingin ya. Ini dia dingin terus nanti dilembusin sama pipa ini, dilembusin sama si kipas angin. Nah, ini bunga ini saya bikin kipas anginnya nih, blowernya ya. Itu dia. Nah, tapi sekarang kita mau training untuk AC split saja dulu. Oke, sebelumnya kita harus kenal dulu nama-nama dari bagian-bagian ini ya. Kita mulai dari sini. Ini adalah pipa kondensornya yang berada di area outdoor ya. Nah, dari sini mengalir lagi dia ke pipa kapiler. Kadang ada AC split dia menggunakan strainer, ada yang nggak pakai strainer ya. Kalau nggak pakai strainer dia mampetnya di kapiler, kalau pakai strainer ya dia mampetnya di strainernya. Nah, kita kasih aja dulu nih strainer satu ya, step. Nah, ini pipa kapiler ya. Ini pallet di hacknya si outdoor ya kan. Nah, dia nanti kita kenalin lagi. Ini masih di area outdoor ya. Ini fan-nya si outdoor. Ini kompresor. Ini saya bikin foam. Terus ini juga bagian daripada kompresor, tapi dia untuk berubah dari gas ke liquid. Itu dia, artinya dari gas ke cairan. Kemudian di area indoor, di sini ada yang namanya pipa evaporator. Ya, ini bagian pipa evaporator. Ini blower indoor. Terus ini adalah kontrol si indoor. Inilah yang akan menggerakkan, mengatur program kerja si evaporator, si AC dari indoor sampai ke outdoor. Kemudian ini adalah sensor suhu ruangan. Ini sensor si pipa evaporator. Itu dia. Nah, ini bagian-bagian kecilnya. Nah, kemudian sistem kerjanya bagaimana sih? AC ini kenapa bisa dingin? Gitu. Kenapa dia kok bisa dingin? Terus yang ini panas, ini dingin. Gitu dia ya. Nah, saya akan menjelaskan secara pengertian dari saya kepada kalian-kalian yang untuk teknisi di sini supaya lebih mudah mengertinya gitu. Nah, kita anggap sekarang AC ini mati dulu. Kita anggap mati nih AC-nya ya. Kalau AC-nya ini mati, berarti semua freon itu terbagi rata di bagian pipa ini semua. Ya kan? Nah, apabila AC-nya mati, berarti semua freon itu terbagi rata volumenya di bagian pipanya ini. Nah, pada saat kita nyalain pertama dari kontrol, kita nyalain, si sensor ini akan mendeteksi suhu ruangan. Kita misalnya setting untuk AC-nya itu 16 derajat. Ya, kita setting 16 derajat. Nah, pada saat kita setting 16 derajat, sensor ini akan memerintahkan area outdoor untuk nyala. Akan diperintahkan. Pertama dia dari sensor ini diperintahkan. Pada saat nyala, freon itu akan mengalir seperti ini. Ke sini. Artinya semua freon yang ada di sini, mulai dari sini sampai ke evaporator, yang mana tadi volumenya itu sama semua kan?
Nah, semua freon yang dari sini akan ditarik oleh si kompresor. Ditarik semua freon yang ada di sini. Ditarik sama dia, dikumpulkan di kondensor. Ya, dikumpulkan di kondensor. Dipadatin dia di area kondensor. Oke? Paham ya sampai situ ya? Nah, ini tadi udah nyala, terus ditarik semua, dialirin ke sini, ditekan. Setelah dikumpulin di sini, dia pun ditekan. Si freon yang ada di sini ditekan, ya. Oke? Berarti ya. Nah, pada saat sudah ditekan seperti ini di sini, dia si freon itu akan dijepit di area sini, kapiler. Dijepit dia. Jadi pipa ini ukuran yang ukuran misalnya ini yang ukuran kalau dibilang sentinya itu sekitar 8 diameter itu 8 mili ya, 0,8 senti lah gitu kan, 8 mili dia. Nah, si pipa kapiler ini lebih kecil. Nah, itu dia. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke ibaratkan jet cleaner. Jet cleaner itu kan pada saat kita tembak, kita bikin ininya lebih kecil, berembun. Nah, airnya itu akan lebih dingin dibanding air yang dia sedot itu. Gitu loh. Paham ya? Nah, setelah dijepit di sini, dikumpulin di sini dan diberikan tekanan, freon itu ngalir di sini dengan sistem jepit, dijepit dia, terus keluar dari sini, keluar dia di sini, keluar di sini, disinilah mulai awal dinginnya itu. Ini awal dinginnya, ya, awal dinginnya di sini dia, dengan bertekanan tinggi, di sini tinggi, sini rendah. Nah, pada saat disemprotin ada R22, ada R32, ada R410A, ya kan? Nah, kalau untuk kita masukin dulu R32, kebetulan di sini kita semua pakai R32 ya. Nah, dari sini dia bertekanan, embun yang keluar dari sini dia mengalir terus ke sini. Dinginnya itulah, embunnya itu. Nah, masuk ke sini semua ya, yang bertekanan yang tiupannya ini tadi, ini nanti akan menjadi dingin, dan hasil dingin yang ada di pipa evaporator ini akan dihembuskan dari si blower. Jadi angin itu masuk ke indoor, nanti dia keluar lagi, masuk melalui evaporator, karena evaporatornya dingin ditambah kisi-kisinya itu, jadi si angin yang keluar itu akan jadi dingin, gitu loh. Angin yang keluar itu akan jadi dingin, gitu dia, ya. Nah, setelah itu freon yang sudah tidak dingin lagi, dia akan kembali lagi ke sini, masuk ke valve, masuk ke bagian pengubah liquid. Ini namanya, lupa saya. Nah, nanti saya cari tahu lagi. Nah, dari sini dia dirubah lagi dari gas ke liquid, gitu dia, ya. Dikirim lagi ke kompresor, dari kompresor dikirim lagi ke kondensor. Nah, jadi freon itu nggak boleh habis, nggak akan habis kalau tidak ada kebocoran, gitu loh, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa kita sering mengecek freon itu di sini, di bagian valve yang low-nya, yang pipa gede. Ya, kenapa sering kita ngecek di sini? Ya, pada saat kita kembali lagi pada saat kompresor AC ini mati, di sini tekanannya sampai 240 atau 250 PSI. Ya, pada saat mati tekanannya R32, dia di 240 atau 250, antara ini dia, ya. Artinya freon itu terbagi rata semua di sini, itu dia. Nah, pada saat awal nyalanya si kompresor, tekanan itu akan turun, ya. Tekanan itu akan turun. Kenapa tekanannya turun? Karena
kompresor ini menyedot freon yang ada di sini. Dia sedot semuanya. Tekanan yang ada di sini dia kirim ke bagian kondensor. Makanya tekanannya itu turun sampai dia di angka 125, 120 sampai dengan 130, tergantung ampere dan tergantung panjang pipa juga. Itu dia. Nah, pada saat kita nyalain, tekanannya itu akan turun. Di sini tekanan yang tersisa, sebenarnya di sini itu adalah tekanan yang tersisa dari tarikan si kompresor dan tekanan yang dari sini. Gitu loh dia. Jadi freon ini di dalam tekanan 100, jenis freon R32 di dalam tekanan 120 sampai 130 untuk low-nya, baru pipanya ini dingin. Gitu loh. Kalau misalnya kita bikin dia bertekanan 150 atau kita kasih sampai 200. Nah, artinya di mana? Kalau kita kasih tekanan 120, berarti embunnya itu, tendangan embun yang di sini tadi, yang disemprot sama ini, dia bisa sampai di sini, titik ini. Ya, di sini, ya dinginnya itu sampai di sini, nggak nyampe sini ya, gitu dia. Dinginnya itu kalau udah sampai di sini dia dingin sisanya saja. Jadi keluarannya ini bisa di 14 derajat atau di 10 derajat. Gitu. Keluarannya di sini sampai 10 derajat atau 14 derajat. Itu dia. Jadi dinginnya itu kan disalurin ke sini. Nah, makanya lebih dingin di sini daripada yang di sini. Gitu loh. Makanya Armaplek yang terkupas-kupas di sini kalian harus rapihin lagi, karena ini adalah awal titik dinginnya. Gitu ya, paham ya. Nah, kalau kita pakai sensor digital, kita bisa tes di sini berapa suhunya.